Datanglah orang baru mau hijrah, bertanya ke kalian, "Bang, gimana cara berbuat baik dalam Islam itu? Bangun malam, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat." Tak jadi deh, nanti lo ada betul. Mulai dari yang ringan dulu. Dan aku mau hijrah di motor. Gimana cara berbuat baik dalam Islam? Menahan diri dari dosa, itu dah berbuat baik. Semudah itu. Ya. Sholat gimana? Nanti sholat. Tahan aja diri. Untuk hari pertama ini, kau tahan aja diri kau dulu. Jangan pacaran, jangan LGBT, jangan judi online, jangan pinjol, jangan ini, jangan ini. Itu sudah sholat. Yumsiku anis syarri. Tapi jangan pula sampai mati begitu aja. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-asatiz al-kiram, mudah-mudahan semua jamaah selalu istiqamah iman. Qala al-musannif rahimahullah, Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi berkata, wa bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada as-sahabi al-jalil, sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Anas bin Malik, khadimtun nabiyya 10 sinin. Saya menjadi pelayan Nabi 10 tahun. Dari sejak sampai ke Madinah, diserahkan emaknya namanya Ummu Sulaim, sampailah Nabi meninggal. Jangan heran kalau dia termasuk satu di antara sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Doa Nabi untuk dia, Allahumma aksir amwalahu wa uladahu. Banyakkan hartanya, banyakkan anaknya. Hartanya banyak, kebun kurmanya panen, lebih banyak dari orang biasa. Dan anak keturunannya banyak. Sebelum dia meninggal, dihitung anak cucunya lebih 100 orang. Maka kata Nabi, tazawwaju al-walud, nikahilah perempuan yang banyak anaknya. Bukan maksudnya menikahi janda banyak anak. Maksudnya perempuan al-walud yang subur. Subur banyak anak. Dari mana kita tahu perempuan itu subur? Dari emaknya. Nah, dia tuh mahasiswa, kenalan, tanya, berapa nak emak kau? Kami cuma berdua adik-beradik bang, cari yang lain. Oh berapa? Kami 12, nikahin dia. Nanti dia subur. Al-walud, al-wadud, banyak anaknya penyayang. Karena banyak juga orang anaknya banyak, 12 kami adik-beradik, tapi yang hidup cuma 2. Yang 10 itu meninggal. Ada yang dipijakkannya, ada yang disentuh. Al-wadud, penyayang. Inni mukatsirum bikumul umama. Karena nanti aku bangga, kata Nabi. Umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad SAW. Beliau sahabat Nabi yang terakhir meninggal di Irak. Jadi umurnya panjang, hartanya banyak, anak keturunannya banyak, banyak meriwayatkan hadis Nabi, berilmu, pernah melayani Nabi 10 tahun. Apalah kita dibanding dengan Anas bin Malik. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Innallaha la yarda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yarda. La kalau panjang, la tidak. Tapi kalau pendek, la. Sungguh, sangat.
Maka hati-hati dalam bahasa Arab. Intonasi, mat namanya. Tak ada mat ini dalam bahasa Inggris. Tak ada mat dalam bahasa Melayu. Ada dalam bahasa Arab. La yarda. Sungguh pasti Allah itu ridho. Ridho sudah jadi bahasa kita. Rela. Suka. Anil abdi. Kepada seorang hamba. Allah ridho suka kepada seorang hamba. Ayyakulal akalata, kalau dia makan, fayahmadahu alaiha. Kalau dia makan, dipujinya Allah atas makanan. Apa kata dia? Alhamdulillah. Banyak orang alhamdulillah ini sesudah makan. Dah alhamdulillah itu waktu sedang menengok. Alhamdulillah. Kenapa ucapkan alhamdulillah? Ada kau pujar yang ada makanan kesukaan dia. Rupanya alhamdulillah bukan karena memuji Allah, tapi karena ada makanan kesukaan. Alhamdulillah. Kenapa kau bilang alhamdulillah? Gratis makan siang. Alhamdulillahnya itu bukan karena itu. Alhamdulillahnya karena Allah. Jadi salah satu cara mencari ridha Allah. Allahumma inna nas'aluka ridha. Yang kami minta kepada engkau ini ridha. Bagaimana cara mendapatkan ridha Allah? Mudah. Menurut hadis sunnah. Cara mendapatkan ridha Allah berdarah-darah jihad fisabilillah. Betul? Cara mendapatkan ridha Allah membangun masjid. Betul? Cara mendapatkan ridha Allah fi ridhal walidain. Betul? Antum kumpulkan beberapa hadis, judulnya cara mendapatkan ridha. Salah satunya adalah innallaha la yarda, Allah ridha kepada hamba ayyakula, kalau dia makan al-akalata fayahmadahu alaiha. Alhamdulillah. Baru menengoknya alhamdulillah. Sesudah makan alhamdulillah. Hembusan napas, bisikan telinga, kedipan mata, detak jantung, paru-paru, darah yang dicuci buah pinggang, tak bisa dihitung. Fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan kita hanya disuruh mensyukurinya. Bagaimana cara mensyukurinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya orang beriman, orang Islam, pertama kali dibalikkannya semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu alhamdulillah. Allah dulu. Habis Allah, pujian kita kepada Allah. Allahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu apa dari kita kepada Allah? Alhamdulillah. Bersyukur dengan lidah. Alhamdulillah. Bersyukur dengan harta. Wakaf, zakat, infak, sedekah. Bersyukur dengan hati. Zikir mengingat Allah. Bersyukur dengan pikiran. Fokus mikirkan Allah. Jadi setiap diri ini ada syukurnya. Syukur lisan dulu. Alhamdulillah. Orang kalau banyak alhamdulillahnya, tidak gila pada pujian. Karena semua pujian milik Allah. Aw yashraba syarbata, atau dia minum, fayahmadahu alaiha, dia puji Allah. Alhamdulillah. Ditegurnya air itu. Alhamdulillah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Merubah dari adat menjadi ibadat. Alhamdulillah. Makan minum adat. Binatang pun makan minum. Kucing pun makan minum. Jadi kalau hanya sekedar makan, kucing pun makan. Apa membedakan kita?
alhamdulillah. Berarti kalau ada orang makan tak alhamdulillah, itu karena dalam masjid itu kita sebut kucing. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil istihbabu hamdillah aqbal akli wasyurb. Inilah dalil dianjurkan mengucapkan alhamdulillah setelah makan dan minum. Seandainya ada orang mengucapkan hanya pendek, alhamdulillah, cukup. Ditambahnya alhamdulillahi rabbil alamin, cukup. Alhamdulillahi hamdan thayyiban katsiran mubarakan fi. Bagus. Alhamdulillahilladzi an'amana 'alal imani wal islam. Berarti mau ceramah. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik. Walam yubda bihamdillah. Kalau tak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta, putus. Makna putus, maqtu'ul barakah, tak ada barakah. Makna putus, tak bisa dibawa bekal menghadap. Maka semua acara diawali dengan public speaking. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Kalau ujungnya in. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Walladhi ni'amuhu la tuhsa adada. Jadi kalau Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli al-fadaili wal karamat. Letik. Karena telinga ini suka kepada yang indah. Di dalam bahasa Arab itu pun ada juga pantun-pantun itu. Ada. Kalau ada mahasiswa ngasih kata sambutan, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lain. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Asyrafil. Wassalatu wassalamu ala asrafil. Asyrafil paling mulia. Asrafil paling boros. Asrafil anbiya, nabi yang paling boros. Kulu washrabu wala tusrif. Jangan boros, jangan berlebihan. Makanya hati-hati. Belajar makharijul tahsin. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Pertama, Imam Nawawi menyebutkan rawi a'lanya, sanadnya dipotong. Kalau mau tengok lengkapnya, tengok dalam Sahih. Mana sanadnya? Tengoklah Sahih Muslim. Disebut hanya rawi a'lanya, sahabat Nabi. Siapa sahabat Nabi? Anas bin Malik. Habis itu sebutkan teks hadis. Habis itu sebutkan di mana lengkapnya hadis ini. Ada dalam Sahih Muslim. Kata yang sulit dijelaskannya. Di antara semua di mana kata yang sulit? Sulit semua Pak Ustaz? Tidak mungkin sulit semua. Inna la tahu Allah yarda an abdi an yakula yahmadu ala. Sering dah kita jumpa. Yang jarang jumpa al-akalata wal akalata wal aklata wal aklata, artinya bi fathil hamzah. Hamzahnya baris atas a. Wa hiya al-ghadwatu awil ashwatu. Al-ghadwatu makan siang. Al-ashwatu makan malam. Makan siang, makan malam. Kalau makan pagi Pak Ustaz? Iya, semua makanan. Tapi biasanya dipakai untuk siang malam. Orang Arab tuh biasanya kalau pagi gandum,
Gandum dikasih minyak samin, minyak sapi, dibuat adonan, ditempelkan ke api, di atasnya ada macam batu, dia menggelembung dia. Malam baru dia makan nasi, dimasak pakai minyak lagi, bukan nasi putih macam itu. Maka ada orang Mesir itu menulis buku judulnya Ajaibul Atbaq wal Asfar. Ajaib, keajaiban-keajaiban. Atbaq, piring. Asfar, safar, perjalanan. Ajaibul Atbaq wal Asfar, keajaiban piring-piring dan perjalanan. Karena dia hobi jalan-jalan. Jalan-jalan, apa istilahnya? Traveling. Hobi traveling. Setiap dia pergi ditulisnya. Sampai di sini makanannya ini. Tapi di buku itu yang menarik. Dalam perjalanan dia keliling dunia. Cuman di satu negeri lah orang yang makan nasi 3 kali kata dia. Di Indonesia. Ada disebutnya di buku. Saya waktu baca itu. Kampung kita ini. Ajaibul Atbaq wal Asfar. Tak ada di dunia ini orang yang makan nasi 3 kali. Di Maroko tak makan nasi sama sekali. Kan gandum. Walaupun makan nasi dimasak pakai kunyit, pakai air macam bubur ayam. Sedikit aja paling 2 sendok. Kita 2 centong. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Semua pakai nasi. Mie pun pakai nasi. Ikan sedikit, nasi banyak. Begitulah kita dari kecil diajarkan. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi, pakai mie pakai nasi, ada bakso pakai nasi, soto pakai nasi, ikan pakai nasi, ayam pakai nasi, gulai pakai nasi. Setelah besar, dilarang pula makan nasi. Kan membunuh namanya itu. Kalau memang kita tak mau ngasih orang makan nasi, jangan biasakan dari kecil makan nasi. Kalau pagi dia udah kita kasih nasi, siang nasi, malam nasi, kasih dia nasi terus. Ini dari kecil dibiasakan nasi, dipaksa makan nasi. Udah besar dilarang makan nasi. Kan membunuh namanya itu. Antum punya anak, antum memang tidak mau ngasih dia nasi, jangan kasih makan nasi dari pagi. Kasih aja roti apa, jagung kasih. Saya kalau dilarang makan nasi tak bisa. Saya tinggal di asrama internasional di Maroko. Saya belilah beras dalam kresek sekilo. Kawan saya satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, Bangladesh. Yang satu lagi namanya dari Karachi, Pakistan. 2 orang ini yang dari daerah yang makan nasi. Tengoknya saya membawa beras. Kata dia, Abdul Somad, anta takul rus, kau masih makan nasi? Saya bilang, iya. Kami udah lama tak makan nasi. Kami sejak di Maroko ini tak makan nasi lagi. Karena beras mahal. Impor dari Spanyol. Orang itu tak nanam padi, nanam gandum. Saya bilang, saya tak bisa, aku tak bisa kalau tak makan nasi. Berapa pun harga beras ini kubeli. Kami tak makan nasi lagi katanya. Udah agak seminggu, saya sedang berdiri di jendela, orang saya di atas. Saya tengok nonton mikul beras. Mak, kemarin diajaknya saya makan nasi, turun saya. Saya kejar. Saya bilang, kemarin kalian ajak saya membawa nasi. Sekarang kalian bawa beras. Kata dia, kita ini tak bisa kalau tak makan nasi. Ini pranknya saya. Tak bisa kita kalau tak makan nasi. Ma virus, ma fi syawal. Ma virus tak ada beras. Ma fi syawal ini tak bisa kerja. Cobalah. Saya pernah coba tuh. Pagi makan gandum, siang makan roti, malam perut kenyang, tapi ini tak bisa bekerja kalau tak ada nasi. Mau apapun kata orang, mau diabetes, mau apa.
Ada sahabat kita ini, pas di restoran makan, dia ambil sayur-sayur, ambil sayur, cuma makan orang barat. Kau tak makan nasi, diet karbo. Jam 11 menggeletar. Tak usah pikirkan cakap orang, makan. Apa biasa kita makan, kulu makan. Puji kepada Allah, balikkan kepada Allah, sehat. Berikutnya hadis 141. Kalau babnya Al-Khamis wal Ishrun, hadis yang ke-25 dalam bab. An Abi Musa, dari Abu Musa. Abu Musa, Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, bukan nama. Itu namanya kunyah, bukan kunyah. Kalau menulis kunyah, kun kasih garis sambung. Ya, supaya orang baca kunyah. Lalu nama dia Abdullah bin Qais. Pernah diangkat menjadi amir di Zabid, pernah diangkat menjadi amir di Basrah, pernah diangkat menjadi amir di Kufah. Waktu terjadi konflik antara Muawiyah dengan Sayyidina Ali, maka Abu Musa berpihak kepada pasukan Sayyidina Ali. Amr bin As ke Muawiyah. Jadi Abu Musa ulama yang sekaligus umara. Jadi tidak semua sahabat Nabi itu jadi amir. Amir pemimpin. Kalau sekarang gubernur, bupati. Dia Abu Musa al-Ash'ari ini pernah diangkat jadi amir di Kufah. Kufah itu sekarang Irak. Kalau sekarang jabatannya gubernur. Ini dalil orang soleh boleh menjabat. Jadi kalau ada di antara antum mau menjabat, boleh apa tak boleh? Amir siapa yang mengangkatnya? Khalifah. Umar bin Khattab mengangkat dia jadi amir. Tahun ke-17 dia berkirim surat. Umar, setiap datang surat dari Romawi ada tanggalnya. Datang surat dari Persia ada tanggalnya. Kita tak punya tanggal. Nah, inilah orang yang mengirim surat ke Umar minta tanggal. Umar bin Khattab pun musyawarah. Musyawarah sahabat Nabi senior. Kata satu sahabat, kalau begitu kita buat kalender Islam dimulai dari lahirnya Nabi. Oh, yang lain tak setuju. Tak bisa Nabi lahir orang banyak mabuk, orang banyak berzina, orang minum khamar, orang mencuri. Oh, kalau gitu kita buat waktu Nabi meninggal. Oh, tak bisa. Kalau meninggal Nabi kita buat tahun 1, nanti tiap menyambut tahun baru sedihlah kita semua. Kapan kau lahir? Tahun 1397 takziah. Oh, takziah nama lahir. Oh, kalau gitu kita buat tahun kita pas turun wahyu, waktu turun Iqra. Oh, tak bisa. Karena waktu Iqra turun orang tetap berjudi, berzina. Kata Sayyidina Ali, al-hijratu tufarriqu bainal haqqi wal batil. Hijrah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi mereka ini bermusyawarah. Amir diangkat oleh khalifah. Pemimpin yang diangkat oleh pemimpin yang di atas sekarang apa namanya? PLT, PJ. Sekarang lagi banyak diangkat dari atas. Kalau diangkat dari bawah apa namanya? Pilkada. Pilkada sama pilkabe beda tipis. Camat. Camat itu diangkat dari atas. Kalau kades pemilih. Kalau lurah diangkat dari atas. Nah, jadi kita tidak lagi, kalau dulu semuanya diangkat oleh Sultan Syarif Qasim. Sultan Syarif Qasim mengangkat. Kalau sekarang enggak. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi di Indonesia
di tangan rakyat, karena rakyatlah yang mengangkat. Maka siapapun yang naik, kita tak bisa lawan. Kenapa dia jadi? Ini keinginan masyarakat. Masyarakat mana? Masyarakat yang dikasih duit lah. Sekarang mau pejudi, perampok, pezina, duduk di situ. Terus ditanya, kenapa bisa duduk dia di parlemen? Kita tak bisa lawan. Itu keinginan masyarakat. Masyarakat yang mana? Suara terbanyak, suara Tuhan. Mana yang paling banyak milih? Duduklah di situ. Orang pengajian sikit. Pesta malam tahun baru ramai. Orang tuh yang milih. Itu demokrasi. Jadi kalau mau menyelamatkan bangsa, mesti ikut dalam pesta demokrasi. Jangan sampai tidak memilih. Tapi wah Ustaz ini pakai money politik, ambil duitnya, jangan coblos orangnya. Ambil duitnya. Oh enggak enak Pak Ustaz, kalau kita ambil duitnya tak kita pilih orangnya, kita udah diambilnya KTP kita. Enggak tahu dia tuh, ngancam-ngancam aja tuh. Suruhnya fotokopi KTP. Oh, KTP kau udah kami ambil. Mana tahu dia di dalam kamar tuh. Tapi kami udah disumpah lagi itu Pak Ustaz. Wallahi tallahi billahi. Puasa 3 hari. Selesai. Duit 500 puasa 3 hari tidak apa-apa. Kalau duit 20.000 puasa pula 3 hari. Tipunya kita tipu pula dia. Ini masyarakat itu mesti dicerdaskan. Kalau tidak nanti bodoh-bodoh sama orang. Hukum rimba. Abu Musa al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dalam akidah berakidah Ash'ari. Apa hubungan kita dengan Abu Musa al-Ash'ari? Anak cucu keturunannya itulah dia Imam Abdul Hasan al-Ash'ari. Makanya akidah kita disebut akidah Ash'ari. Jamaknya Asy'ariyah. Jangan ikuti Ustaz Somad. Ustaz Somad itu akidahnya Asy'ari. Kita kalau mau berakidah langsung ke Quran. Oh, gitu. Ya. Kau ambil hadis dari mana? Bukhari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Kenapa kau ambil hadis dari Bukhari? Jadi kalau kita ditanya orang, jangan jawab, balikkan logika. Jangan ikuti orang yang mengambil akidah dari Asy'ari. Kau ngambil tafsir mana? Tabari. Kenapa tak langsung ke Nabi? Mereka ini ulama yang menyusun secara sistematis. Imam Abdul Hasan al-Ash'ari bukan membuat agama baru. Dia menyusun akidah secara sistematis. Yang menyusun fikih secara sistematis, Imam Syafi'i. Yang menyusun hadis-hadis sahih secara bab sistematis, Imam Bukhari. Pas ngambil hadis, ke Sahih Bukhari. Pas ngambil fikih, ke Syafi'i. Pas ngambil akidah, ke Asy'ari. Mereka ini adalah dokter-dokter spesialis. Begitu logika berpikir. Siapa yang sanggup membantah Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Jabariyah? Imam Asy'ari. Karena memang bidang dia di situ. Spesialisasi. Ada spesialisasi zaman sekarang, ya. Apa nama tempat belajarnya? Universitas Islam Negeri. Bidang apa yang kau ambil? Bidang akidah. Fakultas Usuluddin, jurusan akidah filsafat. Oh, saya bagian hukum. Jurusan Fakultas Syariah, jurusan hukum perbandingan mazhab. Oh, saya bagian politik, jinayah siasat. Saya bagian ekonomi, muamalah. Itu namanya spesialisasi. Kau di mana? Jurusan Al-Baqarah. Paper tapet. Fakultas Pertanian dan Peternakan.
Dari Imam Abu Musa al-Ash'ari, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia berkata, ala kulli muslimin shadaqah. Setiap muslim itu wajib bersedekah. Setiap kita ini wajib bersedekah. Qala ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tidak lam yajid? Tak ada apa-apa. Sedekah itu kan memberikan sesuatu, memberikan ikan, memberikan gandum, memberikan kurma. Ikan tak ada, gandum tak ada, kurma tak ada. Ini menunjukkan Nabi dengan sahabat itu berdialog, bukan monolog. Kata Nabi, ala kulli muslimin shadaqah. Sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, kalau tak ada cuma mana? Jadi jangan antum bayangkan Nabi itu bercakap, yang lain diam ketakutan menggigil. Sudah pulang baru bingung, cuma mana kalau tak ada? Saya kata nanya ke Nabi, ara'aita illam yajid. Bagaimana kalau dia tak punya ya Rasulullah? Ya'malu biyadaihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Bekerja dengan tangannya sendiri. Fayanfa'u nafsahu, diberinya manfaat untuk dirinya. Wa yatasaddaq, dia bisa bersedekah. Qala, sahabat bertanya lagi, ara'aita illam yastati'. Gimana kalau dia tak sanggup bekerja? Kalau dia tak mampu? Kata Nabi, yu'inu zal hajatil malhuf. Dia tolong orang yang zal hajah, orang yang berhajat, yang membutuhkan suatu pertolongan. Maka menolong orang itu sudah sedekah. Lagi bawa motor kalian di jalan Garuda Sakti, nampak orang sedang membawa beras sekarung, berhenti semua, angkatkan. Tak lama kawan pun nelpon, mau angkatkan dari dia. Ini pesan Ustaz. Tapi yang diangkat anak gadis, waktu lewat. Yu'inu dzalha, aku tak bisa sedekah, kiriman orang tua pas-pasan, mengangkatkan barang. Nolong. Ara'aita illam yastati', tak sanggup juga menolong. Qala, kata Nabi, ya'muru bil ma'ruf awil khair. Mengajak orang buat baik. Nolong duit tak bisa. Bekerja cari duit tak bisa. Menolong mengangkatkan, dia pun menggeletar tak juga bisa. Mengajak orang buat baik. Ayo sembahyang bro, ayo kita sholat. Ara'aita illam yaf'al, tak juga sanggup. Kenapa tak kau ajak kawan kau satu kos itu sembahyang? Kalau saya ajak dia sembahyang, jadi tagihnya utang saya pusing. Tersinggung dia, putus. Ara'aita illam yaf'al, kalau tak juga sanggup, maka kata Nabi, yumsiku anis syarri, menahan diri dari syar. Jadi nanti kalau antum ketemu sama anak muda, sedekah tidak, kerja nyari duit nolong pun tidak, hidupnya subsidi, ngajak orang sembahyang pun tidak, bukan berarti dia tidak bersedekah. Dia sudah bersedekah. Dengan apa? Yumsiku anis syarri, dengan tidak pacaran. Kau apa sedekah kau? Sedekahku menahan diri dari pacaran. Memang tak ada yang malu, cuma yumsiku anis syarri. Ibadah itu dua. Yang pertama mengerahkan sesuatu, yang kedua menahan sesuatu. Ibadah itu macam duit, dua sisi. Banyak orang menganggap yang namanya ibadah itu hanya mengerahkan sesuatu, mengerahkan tenaga, tahajud malam, mengerahkan duit, zakat, wakaf, infak, sedekah. Orang lupa ada satu lagi ibadah, menahan sesuatu, ibadah. Hari libur, hari Ahad, dari bangun subuh sampai maghrib tidur-tiduran.
Habis sarapan, tidur. Salat zuhur, habis itu tidur. Habis asar, habis itu tidur. Dia sedang beribadah. Ibadahnya apa? Yumsiku anisyar. Karena kalau dia keluar jumpa kawan, buat dosa. Ini jawaban kalau dia ada kawan untuk yang bingung tadi. Apanya kerja kau dari pagi tidur? Ibadah. Ibadah apa? Yumsiku anisyar. Menjaga diri dari syar. Zaman sekarang, jangankan untuk ibadah yang model mengerahkan, bisa menahan diri dari maksiat aja itu sudah biasa. Kau kenapa dari tadi tak keluar rumah? Nanti kalau aku ke sana diajak kawan karaoke. Kalau ke sana YouTube. Rupanya tanggal 30. Yumsiku anisyar. Yumsiku anisyar, menjaga diri dari perbuatan jahat. Fa innaha shalah. Itu adalah shalah. Jadi dengan berislam itu memperluas cakrawala. Yassir, berikan kemudahan. La tu'assir, jangan persulit. Kenapa orang sekarang tak jadi taubat? Ya gara-gara kita mempersulit. Datanglah orang baru mau hijrah, bertanya ke kalian, Bang, gimana cara berbuat baik dalam Islam itu? Bangun malam, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Tak jadi deh, nanti lo udah gitu. Mulai dari yang ringan dulu. Dan aku mau hijrah di motor. Gimana cara berbuat baik dalam Islam? Menahan diri dari dosa, itu dah berbuat baik. Semudah itu. Ya. Sholat gimana? Nanti sholat. Tahan aja diri. Untuk hari pertama ini, kau tahan aja diri kau dulu. Jangan pacaran, jangan LGBT, jangan judi online, jangan pinjol, jangan ini, jangan ini. Itu sudah sholat. Yumsiku anisyar. Tapi jangan pula sampai mati begitu aja. Yumsiku anisyarri fa innaha shalah. Muttafaqun alaihi. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih. Babun, bab fil iqtisad fil ibadah. Bab menyatakan tentang iqtisad dalam masalah ibadah. Tidak melampau, tidak pula terlalu sedikit. Tidak terlalu bersemangat sehingga nanti tiba-tiba kehilangan semangat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Taha ma anzalna alaika. Ka di situ adalah Nabi Muhammad. Itulah mengapa salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Taha, Nabi Muhammad. Qala Syaukani, Imam Syaukani berkata, iya bimakna ya rajul. Taha ya rajul. Siapa itu? Nabi Muhammad. Wa qila innaha ismun lin nabi. Ada pendapat yang mengatakan itu salah satu nama Nabi Taha sallallahu alaihi wasallam. Taha ya Muhammad sallallahu. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah Quran ini kami turunkan kepadamu litashqa, untuk menyulitkan engkau. Quran diturunkan bukan untuk menyusahkan kita, tapi untuk memudahkan kita hidup supaya kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kamu yusra, mudah. Wala yuridu bikumul usra.
Allah tidak ingin kamu usra, sulit. Yusra, usra. Jangan kasih nama anak. Lahir anak kembar. Siapa nama anak kau? Yusra dan Usra. Yusra mudah, usra sulit. Inna ma'al usri yusra. Imam Nawawi menyusun kitab ini sistematis. Bab, habis bab, ayat, habis ayat, hadis. Tematik. Jadi antum kalau mau ceramah tematik, referensi balik bagus. Riyadhus Shalihin. Hadisnya an Aisyata, dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Imam Abu Musa al-Asy'ari? Hadis sebelumnya diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Abu Musa al-Asy'ari, ma wajadna hadisan. Kalau kami menemukan satu hadis yang kami susah memahaminya, fasa'alnahu Aisyata, lalu kami tanyakan kepada Aisyah, illa wajadna minha ilman, kami dapatkan ilmu dari dia. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi, alim, pas baca hadis susah, bertanya dia kepada Aisyah. Ini dalil bahwa perempuan boleh mengajar. Itulah dalil dosen-dosen antum. Tidak dari mana? Tapi dengan tetap menjaga aturan. Sahabat Nabi itu belajar kepada Aisyah. Kami di Maroko dulu ada satu dosen perempuan, namanya Dr. Faridah Zamrud, murid dari Syekh Muhammad Ar-Rawandi. Syekh Ar-Rawandi itu murid dari perempuan juga, Aisyah binti Syati, perempuan yang punya tafsir. Aisyah Abdurrahman binti Syati. Anna Nabiya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala 'alaiha, Nabi masuk menjumpai Aisyah. Wa indaha imra'atun, bersama Aisyah itu ada seorang perempuan. Qala, Nabi bertanya, man hazihi? Man hazihi? Siapa ini? Qalat, Aisyah menjawab, hazihi fulanatu, ini si fulan. Tadhkuru min salatiha, ini si fulan bercerita tentang salatnya. Aku salat ini, salat ini, salat ini, salat ini. Qala, Nabi menjawab. Apa kata Nabi? Mah. Mah itu bahasa Arabnya artinya kalimat. Mah itu kalimat zajar, kalimat teguran. Mah. Apa ini? Mah, tinggalkan. Beda sama bahasa Arab. Bahasa Arab mah itu kalimat teguran. Kalau bahasa Indonesia malah kalimat ma. Alaikum bima tutiqun, kata Nabi. Kamu beramal bima tutiqun, yang kamu mampu, yang kamu sanggup. Fa wallahi, demi Allah, la yamallullah hatta tamallu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Wa kana ahabbad dini, yang paling disukai Allah ilaihi, dalam beragama ini yang paling disukai Allah itu apa? Madama wa sahibuhu alaihi, madama terus menerus, sahibuhu alaihi melakukannya, istiqamah, konsis. Perempuan ini datang bercerita, aku tadi malam sholat, bangun sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak. Dari mulai jam 1 malam sampai azan subuh. Kata Nabi, apa ini? Alaikum bima tutiqun,
Beramallah yang kamu mampu. Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Allah suka kamu beramal istiqomah. Ini hadis ini kalau tidak dijelaskan, dibaca sendiri, ini menjadi pembenaran bagi orang yang sholatnya cuma maghrib aja. Wah, gua banget ini. Inilah yang ku cari sebenarnya. Maksud hadis ini adalah jangan beramal sekali melambung, habis itu tak beramal lagi. Adwamuha dalam riwayat lain adwamuha wa in qalla. Continue, berkesinambungan, wa in qalla, walaupun sedikit dalam amal sunat, bukan dalam amal wajib. Kalau wajib tak ada tawar menawar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Saya sekarang Pak Ustaz baru bisa istiqomahnya maghrib aja. Tak bisa. Ini udah sepaket. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati atas. Tengok dijelaskan Imam. Dalam kitab antum ada. Kalimatun nahyin, kata larangan, nahi. Wa zajrin, teguran. Makna la yamallu. Allah tidak bosan. Artinya la yaqta'u sawabahu ankum. Allah tidak menghentikan balasan pahalanya dari kamu. Wa jazaa'a a'malikum. Balasan itu tak putus. Wa yu'amilukum mu'amalatal mal. Berinteraksi dengan kamu. Hatta tamallu. Sampai kamu bosan. Sampai kamu muak. Sampai kamu jemu. Fatatruku. Sampai kamu meninggalkan amal. Bosan saya Pak Ustaz. Putus. Fayambaghi lakum an ta'khudhu ma tutiqu. Maka kamu mesti melaksanakan sesuai kemampuan kamu. Ad-dawam, terus menerus istiqamah alaihi liyudawama sawabuhu lakum. Supaya balasannya juga dawam continue, terus menerus. Wa fadluhu alaikum, dan kamu mendapatkan fadilah, keutamaan. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan bangun malam dan dawam. Bangun malam, sholat dawam, terus-menerus. Biasakan bangun malam, mandi, sholat. Untuk jaga kesehatan supaya tidak lemah. Jangan makan makanan olahan. Saya seumur hidup tidak pernah makan nanti disebut mereknya disomasi. Pokoknya olahan-olahan. Almarhumah saya tak pernah, almarhumah mak saya tak pernah masak pakai penyedap. Jadi memang tak tahu deh. Tak ada penyedap di rumah. Memang tak dikasih ya kami makan itu. Makan yang biasa-biasa aja. Awal saya pulang 2008, sibuk pengajian subuh. Habis subuh masuk kampus. Nanti siang kultum di Ar-Rahman atau di An-Nur atau Masjid Pasar Bawah atau Masjid Muhammadiyah belakang Ramayana. Nanti balik lagi ke UIN. Habis asar langsung ke Rokan Pasir Pangaraya atau ke Dumai 2 kali, atau ke Bagan Siapiati, atau banyak. Jadi kata Prof Suhaimi, saya menjabat rutin PMC, Ustadz jangan minum suplemen. Nanti Ustadz bersemangat, tapi 10-20 tahun lagi kena. Nah, jadi sejak itu memang tak pernah. Maka saya ditanya orang, Ustadz minum suplemen apa? Tak pernah. Kapsul apa? Minum air putih, teh manis. Teh itulah yang paling agak berbahaya ke saya, yang minuman saya berbahaya mungkin itu.
Tak bisa saya tinggalkan, udah kecanduan. Kalau antum bisa tinggalkan gula. Orang barat menyebutnya white poison. White putih. Poison racun. White poison racun putih. Gula. Gula. Beras mengandung gula. Apalagi sudah bermalam di rice cooker. Saya tak makan beras Pak Ustaz. Terus makan lontong. Cerdas. Jadi kita disuruh Allah Ta'ala beramal. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam amal, insyaallah. Amin. Itu yang dapat kita kaji subuh ini biasa sampai jam 6. Mau jam berapapun subuh, pokoknya bacanya sampai jam 6. Habis itu tanya jawab, sholat sunat isyraq. Sudah berjalan alhamdulillah 142 hadis. Terus tidak terlalu banyak, tak pula terlalu sedikit, terus jalan. Musola, masjid, masjid, musola. Musola, masjid, masjid. Inilah yang kita amalkan. Dalilnya baru ketemu sekarang, tapi sudah diamalkan masuk 2 tahun. Mudah-mudahan kita khatamkan insyaallah. Tapi jangan gara-gara alasan ini antum tak selesai kuliah. Kapan kau selesai nak? Nunggu menghatamkan Riyadhus Shalihin mak. Saya pula disalahkan. Selesaikan kuliah S1, lanjut S2, tetap ngaji. Mana kertasnya? Apa yang kita pikirkan waktu sholat? Macam pertanyaan Facebook. Apa yang sedang kau pikirkan? Allahu Akbar. Waktu Allahu Akbar itu kita sedang mengagungkan Allah. Bukan menfisikkan Allah, mengagungkan. Dialah yang paling besar, dialah yang paling agung, dialah yang paling Allahu Akbar. Di dalam Allahu Akbar itu qasad ta'arat ta'yin. Salat apa? Salat subuh. Berapa rakaat? 2 rakaat. Wajib apa sunat? Wajib. Jadi imam apa jadi makmum? Jadi imam. Itulah isi takbir. Allahu Akbar. Lalu kemudian iftitah itu dibaca. Kalau dibaca di mulut, bahasa Arabnya qiraah dibaca. Kalau mulut tak membaca, macam orang baca novel, itu namanya mutala'ah. Sedangkan solat itu bukan mutala'ah. Solat itu qiraah. Kata Syekh Ali Jum'ah, nafas berpengaruh terhadap kekhusyukan. Terutama solat yang tidak berbunyi. Pada solat zuhur, solat asar, itu tetap ada nafasnya. Mulut membaca, hati mengingat, pikiran mengagungkan Allah. Iftitah itu saya bagi 4. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Baca ayat. Allahu Akbar. Waktu mulut mengatakan Allahu Akbar itu telinga mendengar, membantu kekhusyukan. Allahu Akbar. Subhanallahil azim wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah.
Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni warzuqni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Mana sempat antum berpikir macam-macam? Masuknya pikiran macam-macam itu kalau mulut tidak membaca, nafas tidak diatur, mulut diam, bacaan tak paham, napas tak jelas, itulah masuk macam-macam. Kalau antum kunci, mana bisa dia masuk? Coba anti sholat sunat isyraq, praktek sholat sunat isyraq. Kunci dia, itu masuk itu dikunci. Mulut mengucapkan, nafas diatur, mulut bercakap, hati, pikiran. Connect antara tiga. 1, 2, 3. Tak masuk yang lain. Tapi kalau udah mana dia fikir. Itulah yang ditanamkan waktu sedang suluk. Orangnya, saya ditanya orang suluk, kenapa dalam suluk itu tak ada sholat sunat? Ini sholat sunat. Suluk bukan sholat sunat. Suluk menanamkan zikir Allah, Allah di dalam. Allah, 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 Allah. Satu hari paling sedikit 5.000. Mencantolkannya ke dalam tangkai jantung. Supaya khusyuk sholat. Orang yang tak paham, dia tak tahu. Bid'ah ini, wa kullu bid'atin dhalalah. Itu pelatihan, bodoh. Tapi pelatihan kok. Pelatihan. Kalau anti dengan suluk, buang kata suluk. Apa namanya? Pelatihan. Pelatihan mencantolkan Allah, Allah ke tangkai jantung. Kan dibilang Nabi, ala fil jasadi mudghah ila salahat salahat jasad wa idza fasadat fasadat jasad. Bagaimana menerapkan makna ihsan dalam sholat? Ini kelas. Ini kelas. Kelas ini dipasang CCTV. Kelas itu tak ada CCTV. Guru sama-sama pergi. Terus guru bilang, anak-anak sekalian, itu kelas kalian itu ada CCTV-nya. Rapi, diam. Itulah ihsan. Merasa diawasi CCTV. Padahal CCTV-nya ada, kabelnya belum dipasang. Itulah ihsan. Merasa. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Dia melihatmu. Karena sering saat seakan-akan Allah melihat kita, yang terbayang selain Allah itu seakan-akan di atas kita. Tardil waridan, menolak semua yang datang. Semua yang datang itu diusir. Dari mulai awal itu semua yang datang diusir. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Cemana dia mau masuk ke dalam Allahu Akbar? Allahu Akbar antum itu sedang antum kunci. Saya sholat sunat isyraq 2 rakaat. Sholli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah isi Allahu Akbar. Pikiran antum mengagungkan Allah. Allahu Akbar itu sedang diisi dengan niat. Muqtarinun bil fi'li, niat yang sejalan dengan perbuatan.
Allahu Akbar. Tak bisa pikiran itu bercabang tiga, tak bisa. Sulit menjelaskan karena barang ini tak nampak. Tapi kalau antum amalkan, antum laksanakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati. Tak bisa yang lain itu masuk. Udah kita kunci, cuma ada yang mau masuk. Macam mana antum membaca iftitah dengan yang saya kasih tahu nih? Membaca iftitah di mulut, memahami maknanya, mengatur nafas, masuk juga lagi cerita ban bocor, kos-kosan belum dibayar, makalah dengan Pak Anu belum siap, ini pula wifi lagi macet. Bisa masuk? Tak masuk dia, karena udah dikunci. Tapi kalau antum buka kuncinya, masuk itu. Paham kan? Ana memiliki hutang sholat 5 waktu. Sholat yang tertinggal tersebut wajib diqadha, Ustaz. Wajib diqadha. Ada 4 mazhab yang mengatakan tak wajib qadha. Semua. Hanafi wajib, Maliki wajib, Syafi'i wajib, Hambali. Tunjukkan saya dalil-dalilnya Pak Ustaz. Tulis. Handphone saya tinggal di mobil. Tulis di Google. Qadha salat Ustaz Sarwat. Qadha salat Ustaz Sarwat, rumah fikih. Ustaz Sarwat dulu datang ke Pekanbaru, saya bawa sarapan pagi. Ustaz Sarwat, alumni Lipia, beliau punya rumah fikih di Jakarta. Qadha salat Ustaz Sarwat. Sarwat T. Payahlah Pak Ustaz, qadha. Ada, share di grup. Payahlah Pak Ustaz, habis salat zuhur nanti, habis salat zuhur, qadha 1. Sholli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Payah Pak Ustaz mengqadha itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'dini wa'afini wa'afini. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pas 1 menit. Mana orang yang bilang payah qadha? 1 menit. Scroll 1 jam. 1 menit 1 rakaat. Berarti kalau di qadhanya zuhur 4 menit. Itu dibaca tuh. Maka saya kalau saya praktekkan langsung. Tak mau saya bilang mudah. Udah kita hitung sama-sama. 1 menit 1 rakaat. Bagaimana cara paling efektif untuk menghafal Al-Quran? Saya tak hafal Al-Quran. Tanyalah sama Ustaz Adi Hidayat. Pertama, dihafal sebelum. Kapan kepala kita paling fresh? Lain kepala, lain isinya. Kapan kepala kita paling fresh? Saya waktu kuliah dulu
paling fresh sebelum subuh. Karena waktu itu kosong, belum berisi, masih segar. Nah, disitulah diisikan hafalan itu. Isikan. Apakah satu halaman atau satu lembar? Satu juz itu 10 lembar, 20 halaman. Antum tes besok sebelum subuh, bangun jam 3. Coba semana kemampuan antum. Apakah sehalaman atau satu lembar? Tes dulu satu halaman. Setelah dibaca, dibawa ke dalam sholat. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh kuliah dengan kulbu. Ya. Nanti kan sholat sunat isyraq. Ini sholat sunat isyraq. Ulang lagi. Ulang. Rakaat 1,5 rakaat. Di dalam sholat, di luar sholat. Habisnya tulis. Ujian di Al-Azhar, hafalan itu ditulis. Karena banyak orang waktu mengucapkan lancar, pas menulis tidak. Kenapa? Karena waktu mengucapkan cepat, waktu menulis lambat. Didengarkan ke orang, tasmi'. Coba kau dengarkan. Dihafal, diulang. Konsisten. Istiqomah. Itu diantara cara yang kami pakai dulu. Karena waktu belajar di Azhar, wajib menghafal bagi yang non-Arab 2 juz setahun. 2 juz. Itulah cara yang dipakai. Diulang dalam sholat, diulang di luar sholat, didengarkan ke kawan, ditulis. Teman saya bekerja di salah satu bank konvensional. Dia sering antar makanan ketika gajian. Apa hukumnya jika saya makan makanan itu? Tanya dia, ini dari gaji kau atau dari ayah kau mengirim dari kampung? Oh, tak sanggup bertanya Pak Ustaz. Ambil makanannya, kasih ke orang lain. Saya ceramah di bank konvensional. Dikasih orang itu pergi kotak. Saya bilang, enggak, ambillah Pak Ustaz. Enggak, bawalah Pak Ustaz. Dia bawa. Sampai lampu merah kasih kan. Tak saya makan. Duitnya Pak Ustaz, saya ambil duitnya. Tapi tak saya belikan ke makan. Saya bagi ke fakir miskin kan yatim. Ada satu tas khusus, isinya duit haram. Coba tak pernah saya ambil duit konvensional. Balikkan lagi. Atib mata'amat, jaga makanan. Takun mustajab da'wah. Atuk saya meninggal. Atuk dari pihak ayah. Atuk saya meninggal. Otomatis hartanya dibagikan kepada nenek saya, makcik-makcik saya dari pihak ayah kan. Atuk saya meninggal. Yang pihak sini. Pihak emak ni, atuk saya masih hidup. Kata atuk saya yang dari pihak emak. Cucuku ini, maksudnya cucu ini saya, kalau mau pergi ke sini, ke rumah nenek saya masih hidup. Cucuku ini, maksudnya cucuku ini Abdul Somad. Kalau mau pergi ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Pesan atuk saya ke emak saya. Cucuku ini Abdul Somad ini kalau kau bawa ke sini, kau bawa nasi pakai rantang. Jangan dia makan nasi neneknya. Terkejut emak saya, kenapa ya? Karena orang ini belum berbagi harta warisan. Cucu atuk saya 40. Karena anaknya 10. Emak saya nomor 10. Kata dia, cucuku yang ini, maksudnya saya, wajib sekolah agama. Maka saya tak pernah sekolah umum.
Sekolah saya, makan saya diaturnya. Jangan kasih dia makan haram. Nanti hatinya gelap. Ini bukan Ustaz jadi-jadian. Memang dari kecil dari setting. Jadi kata mak saya, aku asal membawa kau ke tempat nenek kau, aku bawa nasi dalam rantang. Karena kata ayah kau tak boleh kasih makan sebelum mereka berbagi. Pentingnya menjaga makanan. Jaga makanan. Tolong jelaskan Ustaz tentang tawassul. Tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah wa bataghu ilaihil wasilah. Bertawassullah. Kita, Allah, antara kita dengan Allah ada wasilah. Wasilahnya apa? Amal soleh. Terjebak orang dalam gua, berdoa dia, ya Allah, berkat sedekahku, bukakanlah pintu gua. Buka itu. Itu namanya bertawassul dengan sedekah. Ya Allah, berkat aku berbakti kepada emak ayahku, bukakan pintu gua ini. Terbuka, bertawassul. Yang ketiga ini, ya Allah, aku jatuh cinta dengan sepupu. Kami sudah berdua, hampir kami berzina, tak jadi. Aku bertawassul kepadamu dengan itu. Terbuka. Itu dalil bisa bertawassul dengan sedekah, dengan bakti kepada orang tua, dan dengan tak jadi berzina. Hadis Sahih Bukhari. Jadi kalau ada orang bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kami bertawassul kepada engkau berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, berkat Syekh Ahmad Rifai, berkat Syekh Abdul Wahab Rokan. Bertawassul dengan amal orang soleh. Begitu, itu Ustaz Somad mengada-ngada. Ada kitabnya. Nama kitabnya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Tulis di Google. Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Adillatis Sufiyah. Bertawassul. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mengundang Ustaz. Tak bisa, jadwal saya penuh. Tolonglah Pak Ustaz, penuh, tak bisa. Habis itu teleponnya lagi. Assalamualaikum Ustaz, saya dapat nomor Ustaz dari tetangga Ustaz, namanya si Anu. Oh iya bisa. Apa namanya itu? Bertawassul. Waktu pertama itu dia tak bertawassul, tak saya kasih. Tak kenal saya siapa. Ini dari tetangga Ustaz, nomor. Dari mana kau dapat nomorku? Dari tetangga Pak Ustaz. Ayah insya Allah saya datang. Paham? Bertawassul. Kenapa Ustaz kasih dia? Karena dia nyebut tetangga. Kenapa? Banyak tetangga Ustaz. Kenapa waktu disebutnya tetangga itu Ustaz kasih? Segan saya kalau tak saya kasih. Tetangga saya itu Kristen. Dia dapat jadwal gara-gara tetangga saya yang Kristen. Kan malu saya kalau tanya. Gimana Ustaz Somad dapat jadwal tuh? Pak ya saya jawab. Udah bang, udah aku kasih ya. Saya ngasih contoh tawassul. Maka orang bertawassul kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Orang-orang Yahudi melawan Bani Ghatafan. Bani Ghatafan ini musyrik, kafir. Waktu perang mereka bertawassul kepada Allah. Ya Allah, berkat Nabi akhir zaman, menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Bakanu min qablu, sebelum Nabi lahir,
yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka bertawassul dalam doa. Setelah Nabi Muhammad lahir, berhenti mereka bertawassul. Disangka mereka Nabi akhir zaman itu lahir dari puak Ishak. Ternyata yang lahir itu dari puak Ismail. Tak mau dia. Lain server. Alhamdulillah orang Riau tidak mensyaratkan Nabi itu mesti Melayu. Yahudi Nabi yang dia terima hanya Yahudi saja. Kita tak pernah masalahkan Nabi itu orang Arab. Kita terima dia. Bayangkan kalau orang Batak, Nabinya mesti Batak. Berarti Muhammad Nasution, Muhammad Sregar. Kita terima dia. Karena dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau sebelum lahirnya saja boleh bertawassul, apalagi sesudah akhirnya. Tidak boleh lagi bertawassul dengan Nabi karena Nabi sudah meninggal. Nabi punya kehidupan yang khusus. Kalau tidak punya kehidupan khusus, untuk apa kita mengucapkan salam di depan makam Nabi? Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Abdullah bin Umar, kalau dia pulang dari musafir, dia tak pulang ke rumah. Abdullah bin Umar kalau pulang, langsung ke depan makam Nabi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi punya kehidupan khusus. Bagi orang yang tak mau bertawassul, yang bertawassul ke Nabi, Nabi udah mati. Jadi kau pikir Nabi itu kucing? Paham? Itulah makna tawassul. Saya sampai sekarang berdoa tawassul. Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin wal awliya'is shalihin. 10 tawassul. Yang baru saya berdoa. Aku mohon kepada Engkau ya Allah, berkat Nabi Muhammad, keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, wali-wali, malaikat-malaikat, orang-orang soleh, kabulkanlah doa. Itulah maka Salafi benci sama saya. Karena saya bertawassul. Bagi mereka, orang yang bertawassul itu musyrik. Paham? Jangan sampai orang benci ke kita, kita tak tahu kenapa dia benci. Kenapa dia benci? 3. Yang pertama, karena saya bertawassul. Bagi mereka orang yang bertawassul musyrik. Yang kedua, karena saya melakukan perbuatan yang menurut mereka bid'ah. Kullu bid'atin. Yang ketiga, karena saya mentakwil ayat mutasyabihat. Bagi mereka orang yang mentakwil berarti jelas. Jangan sampai orang benci kita tak tahu kenapa dia benci. Kalau kita dibenci orang, kita tanya, kenapa kau benci sama? Supaya kita jangan salah. Kenapa Ustaz Al-Nok itu terlalu keras? Kalau kita disyirikkan orang, dibid'ahkan orang, dikafirkan orang, kita bela tak diri kita? Kita bela. Waktu kita membela diri kita, suara kita keras tidak? Keras. Jadi banyak orang tak paham. Sudah tak paham, tak pula mau bertanya. Masa membela diri kita? Aku ini tak kafir. Sedang belum sarapan aja begini kerasnya. Apalagi kalau udah sarapan. Ambil karomah dari orang soleh. Kalau dari wali namanya karomah. Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau orang pelaku dosa namanya istidraj. Kalau nabi namanya mukjizat. Kalau wali namanya karomah.
Kalau orang biasa namanya ma'unah. Kalau orang jahat namanya istidraj. Apa hukum minta doa kepada orang soleh? Minta doa kepada orang soleh sunnah. Dalilnya mana? Kata Nabi, nanti kalau dia datang ke sini minta doa sama dia. Heran sahabat, masa kami minta doa sama dia? Doa dia makbul, kata Nabi. Orang itu namanya Uwais al-Qarni. Itulah dalil doa boleh. Sekarang datanglah Syekh Usamah Al-Azhari. Lalu saya minta doa sama dia. Syekh, doakan saya. Boleh apa tak boleh? Boleh. Dari mana Ustaz tahu dia soleh? Jelas dia profesor doktor, hafal hadis, ulama besar, Azhari. Iya, tapi batinnya, siapa tahu batin? Batin solapan. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita menengok zahir. Allah ya tawalla sarair. Yang tahu batin itu kan Allah Ta'ala. Kita tengok dia soleh, baik, kita minta doa. Datang Buya Yahya. Saya bawakan anak saya. Doakan dia Buya. Jumpa Habib Syekh. Kebetulan keponakan saya. Saya bukakan kepalanya. Doakan dia Habib Syekh. Datang Syekh Mustafa Abdul Nabi. Saya bawakan anak saya. Minta doa. Datang dukun. Boleh jelas dukun. Bodoh minta doa sama dukun. Dukun aja lapor polisi. Waktu sama pesulap merah. Kalau memang bisa orang itu menyantet, kenapa tak disantetnya aja? Lapor polisi juga. Polisi pun heran, kata polisi, aku aja ke dukun. Bagaimana sholat orang yang melaksanakan sholat asar di ujung waktu ketika membaca Fatihah pada rakaat pertama azan maghrib berkumandang? Pendapat yang pertama, man adraka raka'atan. Pendapat yang paling kuat, mesti dapat ruku. Pendapat yang kedua, asal dapat takbiratul ihram. Karena pertanyaannya fikih, saya jawab pakai fikih. Tapi dalam Islam ini ada 3. Pertama fikih, pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Secara fikih, antum mau pakai pendapat pertama atau pendapat kedua? Dua-duanya dapat. Jelas? Secara akidah, ini orang ini akidahnya bermasalah. Kenapa? Karena kalau dosennya yang nyuruh dia datang, kalian datang jam 7.30. Kalau tidak, aku kunci pintu. Ke dosennya takut. Ke Allah begitu sepelenya. Akidahnya bermasalah. Ketiga, akhlak. Ke mertuanya lebih beradab dia daripada kepada Allah SWT. Maka ngaji mesti 3. Kalian pengurus masjid, jadi imam di masjid, paling tidak dalam sepekan mesti ada 3 malam ngaji. Akidah, fikih, akhlak. Jangan ngaji tak pakai buku. Akidah, baca Akidah Sifat 50 Kiai Idrus Romli. Sharekan gambarnya di grup. Tulis Akidah 50 Kiai Idrus Romli. Fikihnya, fikih alumni Azhar tahun 1935. Fikih Islam Sulaiman Rashid. Screenshotkan gambar sampul bukunya, share. Akhlaknya tasawuf modern Buya Hamka. Senin malam Selasa akidah, Selasa malam Rabu fikih, Rabu malam Kamis akhlak, Kamis malam Jumat tafsir surat Yasin. Bapak Ibu jamaah, kita biasa baca Yasin,
Ini dari maghrib ke isya. Tafsir surat Yasin. Hatam nanti tafsir surat Yasin, pindah ke tafsir juz am. Jangan larang masyarakat baca Yasin. Ceramah masjid. Jangan lagi baca Yasin. Baca Yasin bid'ah. Habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Robah. Balik ente ke kampung, buat ke pengajian. Akidah, fikih, akhlak, tafsir surat Yasin. Merubah itu dari dalam. Jangan nanti diundang maulid Nabi Isra Mi'raj dibid'ahkan orang, habis itu orang tak baca Quran sama sekali. Dari sini habis jalan aspal masuk arah kelipat kain. Belok kiri masuk jalan semen. Habis jalan semen mobil tak bisa masuk. Masuk jalan karet. Sampai saya ke dalam. Sampai di dalam tuh. Ustaz Somad, kami dulu ada tradisi baca Yasin di sini tiap malam Jumat. Terus Pak, datang Ustaz penceramah kemari. Kata dia baca Yasin itu bid'ah. Terus udah 2 tahun kami tak buka Quran. Berubah cara pandang saya setelah saya masuk kampung. Coba kalau Ustaz itu bilang baca Yasinnya dirubah ya Pak, tahsin Yasin, tafsir Yasin, kan orang tetap ngaji. Ini karena benci dibid'ahkan orang baca Yasin. 2 tahun lah Pak tidak baca. Pas acara malam tuh, acara ba'da Isya. Acaranya pengajian ba'da Isya. Ba'da maghrib tuh baca kulhu. Siapkan perapian. Terus hidupkan menyan. Beginilah tradisi kami di kampung nih Pak Ustaz. Kalau kami baca doa, kami hidupkan menyan. Apa hukum kami menghidupkan menyan nih Pak Ustaz? Menyan itu batang kayu yang ditakik. Keluar getahnya. Itulah dia namanya menyan. Waktu kita maulid sama Habib Muhammad, apa yang dibakar? Gaharu. Kayu besar, dibuang kulit luar nih, di dalamnya itu ada hitam. Itulah bulu yang dipasang sama Habib Muhammad. 1 on harga, 1 gram harganya 5 rial. 5 rial kali 4.000, 20.000. 1 gram. 1 on 100 gram. 20.000 kali 100. 2 juta. Berarti 1 gramnya 2 juta. Kemarin saya tanya di Makkah. Saya tanya, kamu wahid gram, berapa 1 gram? Kata dia 5 rial. Berarti 1 on 2 juta. Sekilo berarti 20 juta. Saya tanya, Minen dari mana nih? Min Indonesia. Orang Indonesia tak tahu membakar gaharu. Saya tanya, kalau membakar gaharu boleh, membakar menyan? Kenapa tidak dibakar menyan? Kenapa tak dibakar gaharu di kampung? Karena batang gaharu kita sudah berganti sawit. Biji mata saya ini masih menengok. Waktu itu saya SD. Masih menengok waktu itu di SD di Kabupaten Pelalawan. Orang di kampung ramai-ramai membawa batang kayu dari dalam hutan. Habis itu dipotong. Tinggal yang hitamnya di dalam, itu yang dibakar. Anak-anak sekarang tak menengok lagi. Karena hutannya sudah berganti dengan bakarlah batang sawit. Jadi tradisi itu sebagai harum-haruman. Karena tak ada gaharu. Karena zaman dulu tak ada gaharu, cendana pun jadi. Sekarang tak ada gaharu, kemenyan pun jadi. Menyan. Di rumah saya menyan berbokol-bokol. Saya bakar. Itu mengharum. Bukan memanggil hantu. Bukan memanggil jelangkung. Di Mesir, pagi-pagi di Mesir, dibakar tuh
menyantun. Di depan. Tukang bakar itu dikasih orang satu pot. Itu mengharumkan pasar. Kan manggil hantu. Pada waktu itu saya bermimpi kecelakaan. Saat benturan terjadi, saya berpikir saya sudah meninggal. Setelah itu saya ditanya, man rabbuka, man nabiyuka, ma dinuka. Dan saya tidak melihat siapa yang bertanya, hanya terdengar. Waktu itu saya hanya menjawab Allah, Allah dari semua pertanyaan. Karena waktu itu saya merasa tidak sadar. Yang saya ingat hanya Allah. Sebelum saya tidur, saya membiasakan baca surat Al-Ikhlas, baca doa mau tidur, dilanjutkan zikir. Setelah saya tahu itu hanya mimpi, saya istighfar dan langsung mengambil wudhu, lanjut sholat. Bagaimana menurut Ustaz mimpi saya itu? Juz'un min ajza'in nubuwah. Mimpi adalah satu bagian dari bagian kenabian. Jadi kalau diibaratkan kenabian macam ini, mimpi itu satu bagian dari bagian kenabian. Nabi Ibrahim tahu bahwa anaknya itu mau disembelih melalui apa? Mimpi. Inni ara fil manami anni azbahuka. Ibu Nabi Musa tahu bahwa anaknya itu melalui mimpi. Nah, jadi mimpi adalah satu bagian. Mimpi terbagi tiga. Kalau datang dari malaikat namanya ilham. Kalau datang dari setan waswasah. Lil insani lammatani. Manusia itu punya dua bisikan. Bisikan yang datang dari malaikat ilham. Yang dari datang setan waswasah. Mimpi juga begitu. Kalau mimpi tak baik, ditiupkan ke sebelah kiri. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamma wa min kulli ainin lamma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tiup sedikit sebelah kiri. Apa yang selalu kita pikirkan, apa yang selalu kita renungkan, apa yang selalu kita ucapkan, itu yang akan datang nanti di bawah alam sadar, termasuklah mimpi. Mudah-mudahan Habib Mahdi koma, habis itu dia bangun, dia mandi, dia bersih semua, habis itu dia duduk di atas tempat tidurnya, dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habis itu koma lagi sampai meninggal. Lama saya merenung, kok bisa dia? Baru saya ingat, orang waktu maulid, antum ingat apa yang diucapkan Habib Muhammad? Afdalu ma yaqulu, yang paling afdal aku ucapkan dan nabi-nabi sebelum aku, la ilaha illallah. Habib Mahdi sehari kadang mengucapkan itu depan orang ramai, bisa 5 kali. Maulid pagi, maulid siang, maulid sore, maulid malam, maulid pada siang. Itu yang sering diucapkannya, itulah yang diucapkannya waktu mau meninggal. Jadi apa yang sering kita ucapkan? Mudah-mudahan kita selalu buat baik, cakap baik, mati kita berbaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin min al-ahwali al-muqtahami. Ya qadiyal hajat, ya rafi'an darajat, ya arhamar rahimin. La tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la musafiran illa wasaltah, wa la maridan illa syafaitah, wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.